Jadi untuk kuliah image restoration dan image quality assessment, kedua hal ini sangat terkait ya. Jadi image restoration itu adalah proses restorasi yang dilakukan, dan image quality assessment adalah proses kita mengevaluasi atau mengakses hasil restorasi tersebut. Jadi sekarang saya punya citra yang sudah saya restorasi. Tadi kita udah lihat berbagai alternatif ya yang bisa digunakan untuk melakukan restorasi tersebut. Jadi saya punya citra yang tadinya di sebelah kiri ini, lalu saya restorasi nih. Mungkin saya pakai GAN, mungkin saya pakai mathematical modeling, mungkin saya pakai filtering, saya nggak tahu. Pokoknya saya restorasi, saya dapat hasil seperti yang di tengah ini. Udah bagus belum menurut Anda citra yang tengah ini? Menurut saya sih cukup jelas ya, kelihatan objeknya. Kan tetapi ternyata kita punya ringing effect di sini, nggak terlalu bagus juga ya gambarnya. Jadi kalau saya tanyakan ke orang, ke pengamat, ke Anda, how good is this image? Udah bagus belum citra ini? Gimana caranya saya bisa mengkomunikasikan seberapa bagus citra ini kepada orang lain? Kalau saya punya ground truth, gampang. Saya compare aja dengan ground truth-nya. Seberapa dekat dia dengan ground truth-nya. Apa yang terjadi kalau saya nggak punya citra aslinya? Nah, ini kadang-kadang terjadi dalam kasus-kasus atau tes-tes restorasi. Mungkin Anda pernah dengar recoloring. Jadi gambar-gambar black and white zaman dulu diwarnai gitu, itu tidak bisa dihitung based on ground truth karena tidak eksis ground truth. Jadi kalau kita nggak punya ground truth atau original image, ngukur quality gimana? Ngukur seberapa bagusnya restorasi bagaimana cara? Dan ini merupakan bagian kedua dari kelas hari ini, yaitu image quality atau image quality assessment. Ini adalah tambahan referensi yang saya gunakan untuk menyusun slide bagian kedua. Nah, image quality itu apa sih? Ada dua definisi sebetulnya yang bisa kita gunakan sebagai basis. Yang pertama adalah akurasi, seberapa baik, seberapa dekatnya sistem digital menampilkan atau mereproduksi suatu citra. Nah, ini kita bicara akurasi ya berarti kita punya ground truth-nya ya kalau di definisi pertama itu. Nah, definisi kedua adalah a weighted combination. Jadi ada kombinasi antara berbagai atribut yang visually significant. Jadi mungkin edge, mungkin warna, mungkin bentuk. Nah, ini banyak atribut-atribut visual pada suatu citra yang penting untuk memahami citra. Dan dia dapat di-weight atau dibobot ya, mana yang lebih penting, mana yang enggak, untuk mendapatkan suatu angka yang dapat menceritakan visual pleasingness. Nah, terminologi visual pleasingness ini adalah cukup vague ya, cukup abstrak. Dan inilah sebetulnya yang menjadi target akhir dari image quality assessment. Untuk melakukan image quality assessment ada dua cara. Yang pertama secara objektif dan yang kedua secara subjektif. Nah, untuk objektif sebetulnya goalnya adalah mengukur model matematis yang bisa membuat model matematis yang bisa mengukur seberapa akurat citra itu terreproduksi atau terrestorasi atau mendekati ground truth-nya. Biasanya diekspres secara numerik dan juga tujuannya mau pakai error sekalipun, tujuan kita memberi angka pada objective image quality assessment adalah menceritakan atau mewakili apa sih kata orang, apakah itu bagus atau tidak. Alternatively, kita bisa view the problem sebagai suatu assessment subjektif. Dan ini sebetulnya paling reliable ketika kita ingin mengakses kualitas citra. Gunakanlah manusia, pakai manusia, suruh liatin, ini gambarnya udah bagus atau belum. Karena humans itu adalah end user dari multimedia. Jangan lupa kita bukan kerja untuk komputer ya, tapi komputer kerja buat kita. Karena kita anggap bahwa manusia adalah end user, maka kita seharusnya menggunakan manusia sebagai tolak ukur dari kualitas citra. Dan plusnya dari subjective image quality assessment menggunakan manusia, itu dapat mengembody, dapat menceritakan yang dinamakan visual pleasingness yang cukup abstrak. Nah, tentunya kalau kita mau pikir
kalau kita kan computer scientist maunya angka ya, keluarnya maunya angka. Jadi ada caranya untuk menghitung image quality, ada beberapa jenis metrik yang bisa digunakan untuk memberi nomor, memberi angka terhadap suatu gambar, dia seberapa bagus. Ada metode full reference, reduced reference, dan juga no reference. Untuk full reference ya kita punya image reference ya, kita punya ground truth-nya yang kita anggap sempurna. Reduced reference kita nggak punya nih, nggak punya ground truth-nya, kita nggak punya reference image-nya. Akan tetapi kita dapat menghitung angkanya atau seberapa bagusnya itu, kualitasnya itu berdasarkan fitur. Dan yang terakhir adalah kita punya no reference method, atau kadang-kadang juga suka disebut sebagai blind image quality assessment. Karena kita bisa menghitung, oh gambar ini kualitasnya 70, misalkan ya, saya sebut angka random ya, tanpa saya punya citra aslinya atau citra reference. Untuk full reference cukup straightforward ya, saya punya ground truth, saya bisa hitung dong ya metrik-metrik yang ini. Mungkin banyak referensi yang ada banyak metrik di sini yang Anda sudah pernah dengar. Dan ini adalah yang pertama, ada kategori full reference image quality matrix yang berdasarkan mean square error. Saya ingatkan ini adalah mean square error ya, yaitu ya mean square error. Jadi tiap intensitas antara ground truth dan restored image dihitung dan dihitung mean square error-nya. Turunan dari situ kita punya root mean square error, kita punya signal to noise ratio, kita punya PSNR, dan banyak sekali derivasi lainnya. Ini unlimited, banyak banget listnya, saya nggak akan sebut. Ada weighted mean square error, ada contrast sensitivity function, weighted MSE, jadi kita punya faktor kontras yang kita masukkan di situ. Ada di decore WSNR, yaitu decorrelated weighted signal to noise ratio, dan banyak lainnya. Kalau ada yang pengen tahu list yang lebih lengkap, saya sarankan bisa baca antara dua paper ini, karena dia berusaha mengajukan klasifikasi image quality matrix. Selain itu, ada juga yang berbasiskan pada structure, bukan error, tetapi based on structure. Ada UIQ, Universal Quality Unit. Kenapa UIQ ya? Jangan saya typo ya di situ ya. Mungkin UQI, nanti saya cek lagi. Dan itu dapat diceritakan correlation antara luminance, contrast, dan seterusnya antara citra X dan citra Y, yaitu ground truth dan juga restored image. Perkembangan dari Universal Quality Index adalah structural similarity yang mungkin Anda sudah pernah dengar sebelumnya, SSIM, yang mana ya sama, dia berusaha mengembody perbedaan luminance, perbedaan kontras, dan perbedaan struktur. Dan SSIM ini merupakan breakthrough memang ya dalam image quality assessment, dan banyak sekali variasi atau derivasi dari SSIM yang berusaha menambahkan banyak sekali faktor lainnya. Dan tentu saja banyak sekali ya full reference image quality matrix yang lainnya. Kita tidak akan bahas semuanya, yang jelas Anda perlu tahu bahwa banyak alternatif dan banyak beda aspek yang dihitung. Jadi ada yang ngitung warna, ada yang ngitung DCT based, wavelength based, dan semuanya sebetulnya yang mana yang dipilih itu tergantung dengan kebutuhan task yang Anda bicarakan. Yang ingin saya sorot pada kelas hari ini adalah structural similarity. Nah, jadi structural similarity itu diajukan tahun 2004 ya, dan sejak itu amat sangat abundantly used dalam image quality assessment research. Karena dia berhasil merumuskan kualitas dengan cara yang sangat berbeda dari common metric seperti RMSI, PSNR. Jadi contohnya di sini kita punya gambar A sampai F nih ya, yang distorsinya beda-beda. Tapi kita tahu bahwa sebetulnya mean square error-nya sama semuanya. Semuanya mean square error-nya 210. Akan tetapi kelihatan bahwa itu beda semua loh. Kelihatan ya secara persepsi. Nah, kita punya kata ini ya, perceptual quality, karena kita mau berusaha mengukur kualitas berdasarkan apa yang dilihat oleh manusia. Ingat, end user-nya adalah manusia. Menurut teorinya, si SSIM ini diajukan bahwa degradasi citra itu instead of perubahan intensitas, sekedar perubahan intensitas pixel, kenapa nggak kita ceritakan atau kita jabarkan sebagai
perubahan yang dilihat oleh manusia, dipersepsikan oleh manusia dalam structural information. Karena kalau kita bicara secara big picture, mata manusia tuh nggak lihat ya. Kita nggak lihat kalau ada satu pixel di pojok kiri atas tuh beda intensitas tuh mata manusia tuh nggak tahu, nggak lihat. Tetapi kalau ada beda struktur dikit, mata manusia bisa tahu. Dan disitulah yang menjadi dasar dari structural similarity. Ada measurement yang digunakan, dia menghitung atau membandingkan luminance, perbedaan pencahayaan, lalu perbedaan kontras, dan terakhir perbedaan struktur. Dan ketiga hal ini diajukan sebagai argumen yang Wang et al. Ini adalah hal penting yang dilihat oleh mata manusia ketika melihat suatu citra. Nah, ini saya nggak bahas ya, ini rumusnya ya. Jadi silahkan Anda lihat sendiri. These days bahkan SSIM setahu saya sudah implemented ya dalam banyak library. Jadi mungkin implementasinya nggak perlu tahu dengan terlalu detail. Akan tetapi ternyata ketika kita menggunakan SSIM yang tadinya MSE semuanya 210, sekarang kita dapat membedakan atau menjabarkan perbedaan kualitas antara gambar-gambar ini menggunakan MSSIM-nya dan kelihatan level of quality-nya jadi kelihatan berbeda. Yang D nih ya, yang paling jelek nih ya, 0,6 nih ya, ini ternyata jelek banget. Walaupun MSE ini dan ini tuh sama saja, ternyata kalau kita pikirkan structure-nya, kualitasnya nggak enak dilihat oleh manusia. Dan dengan demikian SSIM itu merupakan suatu measure yang sangat populer, dan itu kayak dari 2004 tuh sampai sekarang tuh hampir semua image quality assessment papers tuh menggunakan SSIM. Nah, ini ada juga nih yang ingin saya sorot. Ini agak baru. Saya juga masih baru belajar ya, jadi silakan dilengkapi untuk yang lebih tahu. Nah, tadi kita kebetulan bahas banyak ya tentang GAN. Tadi sempat banyak pertanyaan tentang GAN. Ya, realitanya adalah state of the art sekarang ini banyak image restoration atau image translation itu menggunakan GAN. Ada yang dinamakan Freshet Inception Distance, FID, yang merupakan metrik yang spesifik banget dikembangkan untuk GAN. Jadi dia gunakan Inception version 3 model, itu punyanya Google ya, yang tadinya untuk image recognition. Nah, yang dia lakukan adalah dia gunakan si pre-train model ini dan dia masukkan gambar yang merupakan hasil GAN dan juga gambar aslinya. Dia ambil output dari last layer of Inception V3 dan dia gunakan output layer terakhir. Jadi sebelum diklasifikasi ya, jadi hasil high level features-nya dia keluarkan dan dia bandingkan. Dan activation itu dihitung untuk gambar yang real dan juga gambar yang generated. Ini kelihatan ya bahwa ini gambar yang makin terdegradasi, fit score-nya juga reflect it. Ini yang paling sempurna ya, ini fit score-nya rendah dan semakin tinggi. Kalau dia efeknya besar ya dia kelihatan sangat besar. Nah, ini saya ingin memberikan suatu caution. Jadi walaupun ini baru ya, cukup baru ya FID ini, tetapi sayangnya masih nggak banyak yang pakai, not that well researched dan tidak terlalu banyak dipakai, walaupun sekarang kayaknya lebih banyak yang pakai sih. Terakhir kali saya melihat ini 2018-2019 memang belum ada yang pakai. Nah, kita tahu bahwa semakin kecil FID score itu menunjukkan kualitasnya semakin baik. Akan tetapi karena belum banyak riset yang menggunakan FID score ini, benchmarkingnya belum established. Saya kasih contoh nih ya, saya ngambil, ini ada contoh dari paper-paper yang menggunakan FID, tidak semua pakai ya, tidak semua pakai FID, dan ternyata dilihat ini 37,1, FID score yang 65,9, ini 27,3. Sampai sekarang tuh tidak ada konsensus, belum ada kayak thresholding, belum ada konsensus untuk bilang itu seberapa bagus nih. Berarti apakah yang ini 65,9 berarti dia bukan nggak bagus ya dia? Apakah 27 itu udah bisa dikatakan kualitasnya bagus? Nah, ini yang belum cukup banyak riset yang bisa digunakan sebagai benchmark, sehingga saya nggak berani bilang ke Anda, oh berarti 20 itu udah bagus. Saya nggak berani bilang. Jadi ini adalah suatu gap ya, research gap yang mungkin bisa menarik untuk dipelajari. FID itu merepresentasikan kualitas, so how much of it? Like apakah angkanya tuh harus berapa sih agar bisa dikatakan good quality?
Jadi di situ saya sorot ya, ada SSIM dan FID yang menurut saya menarik untuk dibahas dari full reference image quality assessment. Tadi kan ada ya yang lainnya, reduced reference image quality matrix juga ada. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya pilih dan banyak sekali ya, tidak hanya ini. Jadi ada caranya kita dapat mengestimasikan full reference matrix. Kayak contohnya ada cara untuk mengestimasikan structural similarity. Jadi structural similarity kan kita butuh ya ground truth-nya ya tadi ya untuk menghitungnya. Jika kita tidak punya, kita dapat melakukan estimasi structural similarity menggunakan fitur. Makanya dia dikatakan reduced reference. Nah, ini paper yang saya ambil dan ini ternyata estimasinya ini cukup berkorelasi dengan real SSIM-nya. Jadi ini SSIM, ini adalah estimated SSIM. Ternyata ini cukup correlated ya. Dia mengatakan ini dataset yang berbeda-beda aja dia coba tunjukkan. Ternyata cukup bisa dikatakan correlated antara estimation-nya dan juga structural similarity. Selain itu ada juga yang menggunakan image statistics. Nah, jadi dia menganggap, dia melakukan asumsi bahwa ada yang dinamakan Weibull distribution. Sorry, saya juga sebetulnya nggak tahu apa itu Weibull distribution. Tetapi dia menganggap bahwa Weibull distribution itu adalah yang ideal. Dia menganggap Weibull distribution itu adalah yang ideal untuk citra yang natural outdoor. Sehingga kalau saya punya suatu gambar, saya bisa berusaha mengambil image statistiknya dan saya gambarkan distributionnya, modelingnya, statistiknya, dan saya akan lihat seberapa dekatnya, how well does it fit ke Weibull distribution. Kalau fitnya baik dengan Weibull distribution, maka dia dikatakan kualitasnya bagus karena Weibull distribution itu yang dianggap sebagai ideal quality. Banyak lainnya ya, ini saya cuma sorot 2. Dan yang paling terakhir ada juga no reference image quality matrix yang sama sekali nggak butuh apapun. Kadang-kadang juga sering disebut sebagai blind image quality metric karena nggak ada informasi apapun. Ini kebetulan ini orangnya sama ya, yang ini dan ini, yang Brice dan Nick ini orangnya sama dan ini beda, tetapi sebenarnya semuanya konsepnya kurang lebih sama. Dia punya suatu dataset yang dia anggap ideal. Ini adalah ada dataset yang besar sih datasetnya. Dia katakan bahwa ini adalah representasi citra yang kualitasnya bagus. Jadi contohnya untuk NIQ atau Natural Image Quality Evaluator, apa yang dia lakukan adalah dia membuat suatu quality aware features dan dia jabarkan atau diceritakan sebagai MVG model. Dia ngambilnya dari mana? Dia ngambil dari natural scenes, kayak tadi saya bilang, ini dataset, contoh datasetnya yang dia lakukan, yang dia punya, terus diambil patch-patchnya dan dia gunakan untuk mendeskripsikan apa sih citra yang natural itu harusnya seperti apa. Maka setelah itu berdasarkan itu dia punya NIQ score yang dihitung no reference, opinion unaware, distortion unaware IQO model. Artinya dia nggak pakai pendapat, dia juga nggak peduli distorsinya seperti apa. Pokoknya dia menghitung natural scene statistics-nya dari patch-patch yang ada pada citra dan seberapa dekatnya dia dengan natural MVG model yang dia derive dari dataset yang dia punya. Jadi dia punya MVG model yang ideal dan dia punya MVG model yang dia dapatkan dari citra, seberapa pas, seberapa match-nya dia dengan MVG modelnya. NIQ, PIC, dan Brice ini juga sekarang sudah banyak implemented ya di dalam library. Saya tahu dia udah implemented di library MATLAB, saya kurang aware apakah dia sudah ada di library Python. Saya ingin berikan food for thought di akhir tentang, saya kasih bintang nih di sini nih. Dalam pendapat saya, ini sebetulnya merupakan suatu subjektivitas tersendiri karena dataset citra yang dia gunakan untuk merepresentasikan kondisi ideal atau natural images, ini sebetulnya bisa diteliti lebih lanjut. Ini pendapat saya pribadi. Atas dasar apa dia bilang image dataset yang dia pakai itu yang paling baik? Jenis citranya tuh seperti apa? Jumlah citranya tuh seperti apa? Kalau saya sedang membahas citra yang sama sekali berbeda appearance-nya, gitu, appearance-nya beda, apakah
secara otomatis berarti dibilang buruk dong, karena tidak sesuai dengan dataset yang dia punya. Sehingga menurut saya yang semacam ini sebetulnya potensi pengembangannya itu sangat besar untuk mengembangkan blind image quality matrix. Karena sampai saat ini pun yang sudah dianggap sebagai standar NIC ini misalkan, menurut saya unsur subjektivitasnya masih sangat-sangat besar. Jadi kita udah bahas ya banyak sekali matriks yang bisa dipakai. Ada yang full reference, ada yang reduced reference, ada juga yang no reference. Anda mau pakai yang mana untuk mengukur kualitas citra Anda boleh pakai yang mana saja. Biasanya task based ya, apakah structure penting untuk task Anda, gunakanlah SIM. Apakah error penting untuk task Anda, gunakanlah RMSI. Tetapi in theory Anda boleh pakai apapun yang kamu mau. IQA yang manapun yang bisa dipakai, metrik yang mana yang dipakai, terserah. Akan tetapi, ketika Anda menulis paper, nanti apalagi jika ada yang tertarik mengambil topik ini untuk paper kuliah ini, hati-hati bahwa setiap metrik range-nya beda, arahnya pun berbeda. Jadi misalkan SSIM semakin tinggi artinya semakin bagus, sedangkan RMSI semakin rendah semakin bagus. Beberapa kali saya melihat beberapa penelitian yang asal nempelin, ngejejerin aja pokoknya SSIM value-nya begini, RMSI value-nya begini. Padahal tidak comparable. Jadi hati-hati jika Anda menggunakan various metrics, Anda perlu disclaim, ini saya coba kutip contoh aja bahwa ada baiknya menampilkan juga range-nya itu seperti apa, arahnya seperti apa yang dicari. Jadi kalau SSIM harus makin tinggi, BSN harus makin tinggi, dan seterusnya. Ini yang menurut saya kadang-kadang miss di dalam penelitian image quality assessment. Sampai sekarang kita hanya bahas objective quality. Nah, bagaimana dengan subjective quality? Kita dapat menggunakan human observers ya, tadi kayak saya bilang, karena end user dari multimedia itu adalah human. Caranya gimana? Kita perlu memberikan, kasih lihat, literally, ini gambarnya kamu lihat udah bagus atau belum. Tetapi namanya kita mengadakan eksperimen yang scientific, tentunya ada pakem-pakem atau rule-rule yang perlu diikuti. Dan ini biasanya bisa dibungkus dengan istilah psychovisual experiments. Psychovisual itu apa sih? Psychovisual itu menceritakan psychology of human vision. Apa sih yang penting bagi manusia? Kontraskah? Warnakah? Apa sih yang paling penting untuk mata manusia? Dan kita berusaha mendapatkan ide atau feedback dari human itu sendiri untuk membuat suatu ukuran kualitas yang mungkin bisa kita standarisasi. Biasanya diadakan dalam bentuk survei. Mungkin ada yang udah pernah ngambil MPPI, survei itu tidak sama dengan kuesioner ya. Survei artinya kita dapat observer, kita tanya pendapatnya dengan suatu standard setup. Jadi yang perlu kita pastikan adalah setupnya harus konstan untuk semua observer kita. Contohnya seperti ini. Ini saya coba kutip dari 3 buah contoh penelitian quality assessment. Biasanya kita harus minta ada observer datang, kita atur jarak tempat duduk dia dari layar, dan layarnya itu harus seragam untuk setiap observer. Jadi saya pasang nih ya, saya pernah mengadakan nih, saya pasang suatu monitor, enggak saya gerak-gerakin. Di lantai itu saya kasih selotip satu-satu agar jaraknya tuh fix untuk setiap observer. Saya datang, coba kamu lihat, biasanya yang diberi tampilan itu enggak cuma satu gambar, ya biasanya 2 ya, jadi restored sama reference misalkan, dan disuruh menghitung, memberikan pendapatnya. Tentu saja nggak cuma sekedar memberi pendapat full free form gitu, tapi biasanya dia diminta merating, mana yang paling bagus, dikasih angka 1-5 misalnya, atau diberikan nilai 0-100 atau semacamnya, agar itu bisa dikompilasi menjadi suatu angka kuantitatif. Jadi ada 2 hal ya yang akan perlu diukur, yaitu yang pertama adalah kita harus pastikan setup-nya konsisten. Kenapa? Karena kita maunya observer fokus kepada gambar kita aja. Bayangkan kalau kita kasih layar, terus di sebelah sini banyak dekor-dekor. Tentu saja nggak fokus nih observer kita dan dia akan distracted dengan segala macam yang ada di sekitarnya. Jadi harus ada environment untuk observernya harus netral.
Kedua, tampilan gambarnya di layar pun itu juga ada aturannya sendiri. Kita biasanya pakai background-nya abu-abu yang netral, biasanya yang 125, 125, 125 ya RGB-nya, supaya tidak terlalu mengganggu. Kalau terlalu putih itu juga tidak baik, terlalu hitam juga tidak baik, ada warna apalagi itu juga tidak baik. Sehingga biasanya kita gunakan background yang neutral pula. Saya berusaha mencari referensi tentang psychovisual experiment seperti ini, tapi seperti memang belum ada standar yang disetujui oleh banyak orang. Dan penting adalah dalam satu kali eksperimen harus konsisten. Jadi misalkan si Chen et al. Ini, ya setiap kali dia meminta observer datang untuk menilai citra dia, setupnya seperti di kiri ini. Harus sama terus. Oke, baik, saya akan